Hai semua, Indonesia tidak memilih untuk panik seperti negara-negara lain, tetapi justru bertindak dengan tegas. Presiden Prabowo memahami bahwa masa depan sebuah bangsa tidak hanya bergantung pada kecerdasan buatan atau teknologi canggih lainnya, tetapi lebih dari itu, kekuatan fundamental seperti kemandirian energi dan pangan adalah kunci utama. Bagi sebagian pihak, langkah yang diambil Indonesia mungkin terlihat seperti tindakan yang memisahkan diri dari ketergantungan global. Tetapi, mereka sering melupakan satu fakta penting. Tanpa energi dan pangan yang cukup, semua kemajuan teknologi tidak akan memiliki arti apapun. Sejarah telah membuktikan bahwa negara yang mampu menguasai sektor energi dan logistik selalu berada dalam posisi strategis yang kuat dalam dinamika geopolitik dunia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Prabowo memahami betul pentingnya hal ini dan mulai mengambil langkah konkret untuk mengamankan sumber daya Indonesia demi kepentingan nasional. Bahkan jika itu berarti harus menghentikan ekspor ke negara lain. Keputusan berani yang diambil seperti menghentikan ekspor gas murah ke Singapura, mengejutkan banyak pihak. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menjual gas dengan harga yang lebih murah kepada Singapura, sementara di dalam negeri harga gas jauh lebih tinggi. Ironisnya, setelah mengekspor gas murah, Indonesia justru membeli kembali bahan bakar dari Singapura dengan harga yang jauh lebih mahal. Prabowo tidak ingin Indonesia terus berperan sebagai pemasok energi murah bagi negara lain tanpa mendapatkan manfaat yang sepadan. Dampak dari kebijakan ini langsung terasa. Singapura yang selama ini sangat bergantung pada gas dari Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa lebih dari 60% kebutuhan energi industrinya kini berada dalam ancaman. Tentu saja mereka masih bisa mencari sumber energi lain, tetapi harga yang didapat tidak akan semurah sebelumnya. Jika biaya energi di Singapura meningkat, sektor industri mereka akan mengalami tekanan besar yang kemudian dapat merambat ke seluruh perekonomian negara tersebut. Namun, keputusan ini bukan sekedar soal ekonomi jangka pendek, melainkan strategi panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di kawasan, bukan sekedar penyedia bahan baku murah bagi negara-negara lain. Keputusan ini juga beriringan dengan peluncuran 37 proyek strategis kelistrikan di 18 provinsi, menandakan komitmen serius Indonesia terhadap kemandirian energi. Dengan kata lain, negara ini sedang membangun fondasi untuk tidak lagi bergantung pada impor energi, bahkan berpotensi menjadi eksportir energi dengan harga yang lebih menguntungkan. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Timur Leste yang juga bergantung pada pasokan energi di Indonesia, kini harus memikirkan strategi baru. Singapura yang selama ini menikmati kekayaan dari kebijakan energi Indonesia, kini dihadapkan pada pilihan sulit, mencari sumber energi lain dengan harga lebih mahal, atau berinvestasi dalam energi terbarukan yang memerlukan biaya besar serta waktu yang lama untuk diterapkan. Perubahan ini menjadi momen penting dalam peta geopolitik Asia Tenggara. Jika sebelumnya Indonesia hanya dianggap sebagai pemasok bahan mentah, kini perannya bergeser menjadi penentu permainan. Negara-negara yang dulu bergantung pada kebijakan energi Indonesia harus mulai beradaptasi dengan realitas baru. Singapura pun telah mulai mengambil langkah darurat untuk menghadapi skenario yang terburuk. Meskipun dampak dari kebijakan ini tidak sepenuhnya dapat mereka hindari, pada akhirnya keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa dianggap remeh dalam peta energi global. Dengan mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kemandirian, Indonesia tidak hanya menghemat devisa, tetapi juga memperkuat ekonomi domestik serta meningkatkan daya saing industri. Lebih dari itu, posisi tawar Indonesia kini jauh lebih kuat di hadapan negara-negara lain. Jika Amerika memiliki slogan America First, maka Indonesia pun kini dapat mengatakan hal yang sama. Setiap kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan nasional terlebih dahulu.
Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.